Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Bahriani Nur SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SDN 47 Andri Huang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan aksi nyata dari modul 1.1, yaitu penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun fasilitator saya adalah Pak Sahabuddin SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Ekawati SPD. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa jika pembelajaran yang saya lakukan selama ini belumlah tepat, karena proses pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, di mana saat saya mengajar, saya menjelaskan materi sampai tuntas sesuai target kurikulum dan tidak penting untuk melibatkan anak secara aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Murid lebih banyak diam dan mendengarkan, sehingga murid kurang mengeksplorasi kemampuannya, kurang mandiri karena tidak diberi ruang yang cukup untuk berekspresi, berkreasi, dan berpendapat. Akhirnya, layanan pembelajaran menjadi sangat membosankan dan tidak bermakna bagi murid. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada guru atau juga disebut teacher center. Padahal, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang efektif itu seharusnya berpusat kepada murid. Banyak hal yang saya pelajari dari konsep pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan itu telah merubah paradigma saya selama ini tentang pendidikan, sehingga saat ini saya berupaya untuk mencoba memperbaiki layanan pembelajaran yang saya berikan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini pula, saya akhirnya menyadari bahwa seorang guru bukanlah sekadar mengajar dan fokus pada transfer ilmu pengetahuan semata, tapi lebih dari itu, guru harus mampu membelajarkan anak secara menyeluruh dengan menuntun anak didik selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya juga memahami bahwa betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi contoh teladan yang baik bagi murid agar dapat menginspirasi mereka untuk berperilaku dan berbudi pekerti luhur. Adapun gagasan atau ide yang muncul selama proses perubahan yang saya lakukan, yang pertama adalah saya merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai komunikatif, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan mandiri agar pembelajaran yang saya berikan lebih interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan menjadi guru yang tidak menuntut tapi menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian yang paling penting adalah saya harus mampu menjadi teladan yang baik bagi murid. Adapun aksi nyata yang saya lakukan selama proses perubahan untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pada tahap perencanaan,
Saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian tak lupa juga saya berdiskusi dengan rekan sejawat serta menyiapkan perangkat pembelajaran yang kami akan gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian pada tahap pelaksanaan sebelum murid masuk ke dalam kelas, saya menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, agar murid terinspirasi untuk selalu membiasakan budaya-budaya positif tersebut. Selain penerapan budaya 5S, di sekolah juga kami melakukan pembiasaan positif lainnya untuk mengembangkan karakter murid, seperti literasi Al-Quran setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga, serta salat duha dan siraman rohani pada Jumat minggu kedua dan keempat. Serta kami juga memberikan contoh cara menjaga kebersihan lingkungan dan menjadi pembina upacara pada hari Senin. Selain itu, kami juga membiasakan melakukan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, serta program makan bersama sehari tidak jajan di sekolah untuk mengurangi produksi sampah plastik di sekolah. Selanjutnya, berikut adalah kegiatan pendahuluan pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, berikut adalah kegiatan pendahuluan pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya menjelaskan materi secara singkat dan biasanya untuk menambah referensi saya menayangkan beberapa gambar atau video-video pembelajaran, kemudian membagikan LKPD dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada murid. Selama proses pelaksanaan pembelajaran, saya juga menerapkan nilai-nilai kolaboratif dapat dilihat di mana murid bekerja sama mengerjakan LKPD dan guru membimbing baik secara individu maupun secara kelompok untuk bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompoknya secara aktif. Setelah murid mengerjakan LKPD, maka saya pun menerapkan nilai mandiri dan keberanian di mana saya meminta setiap kelompok untuk tampil di depan kelas, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan kelompok lain menanggapi untuk saling merefleksi pemahaman mereka terkait materi yang kami ajarkan. Baik dari semua proses pelaksanaan yang saya lakukan dengan menerapkan nilai kolaboratif, komunikatif, mandiri, dan inovatif, saya juga melakukan pembelajaran yang berupaya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dengan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Di mana murid yang lamban dalam belajar, saya berupaya untuk memberikan pelajaran tambahan dan bimbingan khusus, sehingga murid tersebut tidak merasa stres karena tidak mampu mengikuti proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan kesiapannya. Guru menyimpulkan materi dan merefleksi pembelajaran bersama murid, serta pemberian pesan-pesan moral, dan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam. Dari semua proses perubahan yang saya lakukan, saya menemukan beberapa tantangan. Di antaranya adalah, yang pertama, masih ada beberapa murid yang kurang mandiri dan belum dapat bekerja sama dengan baik, serta lebih banyak mengandalkan temannya dalam mengerjakan tugas. Adapun solusi yang kami lakukan adalah membimbing anak secara personal dan melakukan pendekatan persuasif dengan membuka ruang dialog serta memotivasi agar mereka bisa lebih mandiri.
Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua. Masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri, masih malu-malu untuk tampil di depan mempresentasikan hasil kerjanya. Adapun solusi yang saya lakukan adalah menuntun dan melatih murid untuk berani dan percaya diri tampil berbicara di depan umum dengan selalu melibatkan murid untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Baiklah, berikut ini adalah testimoni dari rekan guru dan murid saat pelaksanaan proses perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruslan, rekan guru atau rekan sejawat Ibu Bahriani Nur di SDN 47 Andriwa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait beliau, terkait proses belajar di sekolah, proses mengajar di sekolah, yang dimana saya sangat terinspirasi. Salah satunya adalah beliau sudah melibatkan siswa dalam proses belajar, yang dimana dibuktikan dengan kesenangan siswa mengikuti pembelajaran yang dibawakan oleh beliau. Kemudian ada beberapa metode yang dia lakukan yang mungkin memancing atau memotivasi guru-guru lain, yang dimana beliau melakukan metode belajar digital, yang dimana menggunakan aplikasi atau link, yang dalam hal ini adalah Quizizz, di mana siswa melakukan proses belajar itu di mana proses mengajar beliau yang menggunakan teknologi digital, yang dimana siswa mampu bagaimana mengelola teknologi yang disiapkan di sekolah. Akhirnya siswa dapat berantusias dalam mengikuti pembelajaran yang dibawakan oleh beliau. Saya selaku guru PJOK menilai atau mengamati, ada merasakan betul bagaimana proses mengajar beliau, di mana pada saat saya mengajar PJOK itu terdapat perbedaan dengan kelas-kelas lain. Maaf, saya bukan membandingkan, tapi saya sangat merasakan betul yang dimana siswa sangat tertib, terutama dalam berbaris, kemudian bagaimana menghargai teman-teman kelasnya begitu. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengikuti metode beliau, supaya di sekolah ini kita punya siswa tidak tertinggal tentang teknologi. Mungkin itu pesan saya untuk beliau, tetap berkarya untuk bagaimana membangun SD 47 Andriwa sebagai sekolah yang maju dan berkarakter. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Latif. Saya anak wali murid Ibu Bahriani Nur. Saya dari kelas 3. Saya sangat senang diajar oleh Ibu Bahriani Nur, karena Ibu Bahriani Nur telah mengajar kita sambil bermain dan bermain Quizizz di layar. Saya sangat suka karena kita selalu menonton video di layar, dan kita juga biasa bekerja sama dan kerja kelompok. Setelah kita bekerja kelompok, kita menampilkan hasilnya di depan kelas. Saya sangat suka dengan Ibu Nuno karena selalu mengajar kita dengan seru dan menyenangkan. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.